prakteknya nyatanya pada susah ini Bu. Masya Allah, di antara kita tetangga masyarakat pada umumnya yang muslimin wal muslimat banyak yang tidak sholat. Padahal kan sholat wajib dah. Wajib sembahyang bagi muslimin 5 waktu yang telah ditentukan. Jangan kita tinggalkan, karena itu perintah Tuhan. Jangan kita tinggalkan karena. Nah, kalau perintah Allah itu ya jalankan. Maka tujuan ngaji supaya disiplin menjalankan sholat 5 waktu. Pak Ustadz, apa? Anak saya itu udah saya bilangin, sudah saya suruh, tapi anaknya ndablek. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallama wa alihil kiram wali muallif hadal kitabi wa jam'iyah, ibu-ibu muslimat kajian bulanan musolah al barokah RW 05 Jembatan Besi Tambora. Mudah-mudahan dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Amin. Iman Islamnya diterima oleh Allah. Amin. Urusan ekonominya dilancarkan oleh Allah. Amin. Keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Putra-putrinya solih dan solihah. Mudah-mudahan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Shadaqallahul azim. Sehat ibu-ibu semua? Kenapa harus ada ngaji? Ibu kalau ditanya begitu apa jawabannya, Bu? Kenapa ada ngaji? Kenapa ada pengajian bulanan? Ada pengajian mingguan? Jawabannya apa, Bu? Kewajiban nuntut ilmu. Apalagi, Bu? Belajar. Apalagi? Menghilangkan kebodohan. Ya wis bener kabeh lah. Itu. Ya karena wajib nuntut ilmu, menghilangkan kebodohan, belajar. Yaitu karena nanti kalau nggak ngaji, nggak belajar, kena kalimat al-amalu bila ilmin mardudatun latuk balu. Amaliyah yang kita lakukan kalau nggak pakai ilmu nanti ditolak, tidak diterima. Maka harus ngaji.
Jadi kalau ada woro-woro dari Ibu Eba, dari Ibu Rumsi, ibu-ibu besok hari Rabu ketiga bulanan di Al Barokah, ayo pada berangkat. Ibu nggak usah bawa apa-apa karena kuehnya sudah disediakan Bu RW. Mungkin resep bulan depan beda lagi Bu, bukan roti ini. Karena Bu RW lagi belajar bikin roti. Kalau ngelihat statusnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Baik, kita masuk bismillahirrahmanirrahim. Mimbat amaliyah penyebab masuk surga bersama keluarga. Tapi sebelumnya qalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu. Hai ibu-ibu udah pada bisa ini ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia di antara kamu yang paling baik adalah manusia yang mau belajar Al-Qur'an dan mengamalkannya. Jadi kalau ibu ingin terbaik di antara umat Nabi, ibu mau ngaji Al-Qur'an. Jadi ngaji begini ini kan ngaji Al-Qur'an ini. Nanti ada ngaji Al-Qur'an, ada ngaji hadis, ada ngaji ijma' ulama, qiyas ulama. Tapi hadis ini menegaskan orang yang paling baik yang mau belajar Al-Qur'an. Ini kita akan belajar Al-Qur'an ini. Nah di sini tulisannya belajar Al-Qur'an itu ada 4 cara. Pertama dibaca, kedua dipahami, ketiga dihayati, keempat diamalkan. Ngomong-ngomong ibu-ibu dulu mas suka baca Quran nggak ini? Apa yang dibaca? Ayat-ayat ya minimal bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahus somad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Itu sudah bagus. Tapi yang dikehendaki ini yang buka Al-Qur'an tadarus. Kira-kira waktu yang paling sempat, yang paling enak itu waktu apa sih kalau baca Quran, Bu? Habis maghrib, habis subuh ya. Jadi habis sholat maghrib masih pakai muknah, langsung buka Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqan ma tara fi khalqi farji'il basar. Nah, itu minimal. Kenapa Ustadz langsung bikin contoh itu? Dalam penjelasan kitab Mukhtasar Tadhkiratul Qurtubi, salah satu amalan yang harus ibu lakukan agar selamat dari siksa kubur, tiap malam mau membaca surat Al-Mulk. Tabarok itu Bu, juz 29. Ibu baca itu tiap malam. Penjelasannya dengan fadilah baca surat Al-Mulk maka akan diselamatkan dari siksa kubur. Yang kedua, ya habis subuh ya boleh saja. Yang penting sehari semalam mau membaca itu, mau membaca. Karena amalan Al-Mulk itu kan nggak terlalu panjang, itu sangat mudah. Ada lagi fadilah yang kedua kalau surat Al-Mulk, Bu. Itu menurut Al-Maghfurlah Romo Ki Haji Yazid Abdurrahman Purbalingga gitu ya. Itu nanti orang yang mengamalkan Al-Mulk itu ibarat orang jalan semakin lama semakin naik gitu. Ibarat dagangan ya dagangannya semakin ke depan semakin maju gitu. Kalau derajat ya derajatnya semakin naik gitu.
prestasinya semakin terus melonjak saja, tapi pelan tapi pasti. Karena kalau cuma det gitu biasanya ambruknya cepet itu. Tapi kalau pasti aja, alon-alon asal kelakon, gremet-gremet asal selamat. Ini lamun bahasa Sundana kumaha sih ya? Itu mah Pak Karyo bukan Pak Karna. Jadi kan alon-alon asal kelakon bahasa Sunda gimana? Lelaunan asal. Nggak tahu itu. Ya, Ibu baca surat itu Bu, silahkan dibaca. Habis maghrib boleh, habis isya boleh, habis subuh boleh. Hanya hadisnya itu ngomongnya malam. Itu ya. Itu saya belum bangun. Saya belum bangun. Kalau ibu sudah, ya silakan. Yang bagus yang begitu. Iya, yang bagus begitu jam 2:30 itu bangun tahajud. Kalau ibu-ibu saya percaya kalau malam pasti bangun itu Bu, pasti itu. Ya masalah ngapain saya nggak tahu, yang penting bangun. Baik, jadi orang yang paling bagus menurut Nabi adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Itu salah tuh ya. Bukan wa'alam mau, bukan mengamalkannya. Saya mengartikannya salah. Mengajarkannya. Jadi yang ngajar sama yang ngaji pahalanya sama, nilainya sama. Jadi ada yang ngaji anak-anak, ibu ngajarin aba gitu. Ada ustadzah yang ngajarin ba aba, ikro 1, ikro 2. Ya. Ya, ada ustadzah Ela dari Tasik, ada ustadzah Lia dari Tasik gitu ya. Itu ngajarin anak-anak, ngajarin ikro 1, ikro 2, ikro 3, ba ta'aba. Itu prosesnya sama seperti mengajarkan Al-Quran. Maka itu orang yang paling baik menurut baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah sekarang kita baca bareng-bareng Bu. Saya ingin ngaji ini dibaca dulu tapi bareng-bareng, pelan-pelan ya. Kan kelihatan kan tulisannya? Ya, kalau nggak kelihatan pakai moto koco. Oh iya, nanti jangan lupa ini saya suruh jadi dukun sebentar, suruh niup air. Suruh niup air, tapi nanti yang doa ibu-ibu. Kalau saya doanya nggak mustajab. Yang mustajab ibu-ibu karena ibu banyak penderitaan. Loh, doa itu yang mustajab itu yang terzolimi Bu. Yang terzolimi itu mustajab. Ibu kan terzolimi karena apa? Karena banyak utang itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Bercanda Bu, jangan marah. Ya baca bareng-bareng ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus shalah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah wa yadra'una bil hasanati sayyi'ata ulaika lahum 'uqbad dar. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar.
Shadaqallahul azim. Kita masuk tata cara baca tajwid dulu. Walladzi wal, bacaan apa Bu? Wal Bu. Ada al tasdid namanya idgham samsiyah. Walladzi matabi'i. Walladzina sabaru qalqalah sughra. Tiga mat wajib mut. Kira-kira apa Bu? Kenapa dinamakan mat wajib mutasil? Ibu aja tadi nanyain alis melulu sama payung. Mat jaiz dan mat wajib tidak harus ada payung, ada alis. Kan udah dibilang sama Bu RW payungnya dipinjem Iis Dahlia. Karena musim hujan, kemarin hujan full. Bocor. Ibtigha'a ada mat, depannya ada hamzah, satu kalimah namanya mat wajib muttasil. Bacanya panjang Bu. Sobaru ibtigha'a ada 5 harokat Bu. Panjang. Kalau mat tabi'i 2,5 atau 3 harokat. Walladzina sabaru ibtigha' 5 ketukan Bu. Wajhi rabbihim, mim mati ketemu wawu apa? Idhar safawi. Idhar safawi. Wa aqa mus sholat tawa'al faqu mimma rozaqo hum sirrau idgham wadghim bi ghunnatin biyan mula idza kana bikil matin kadunya fambida. Jadi ada tanwin atau nun mati ketemu wawu atau ya atau nun atau mim dinamakan idgham bi ghunnah. Sirran wa ala niyatau wa yadra'u yara'u nabil ya hasanatis sayyi'ata ikalahum bad as-samsiyah terus ngukbad darnya bacaan apa dar itu? Nah, darnya bacaan apa jadinya? Ngukbad dar bacaan apa? Mat ngaridis sukun. Ada mat terus akhirnya ada huruf mati baru datang. Ini yang sebelah kanan nyambung apa tidak ini? Nggak apa-apa, yang penting dengerin Bu. Ini namanya ngaji baca, ngaji tajwid. Jadi kenapa tadi Ustadz bacanya begitu? Cuman tadi ada beberapa kelemahan. Ketika mim mati ketemu mim, ketika mim mati ketemu ba, Ibu terlalu cepat. Nah nanti di bawah nih kita lanjut lagi. Tu'adni ngadn ni yad khulu naha wa ma salaha min idhar asli, ada idhar halqi. Karena idhar halqi, idhar asli, idhar safawi, idhar qamariyah. Idhar tok itu ya ada Bu. Cuman toknya itu tambahan Bu aja tati itu ya. Idhar tok itu. Idhar tok yang kayak apa Bu? Dunia. Sinwanun, dunyan. Karena itu harusnya
idgham bihuna. Tapi karena satu kalimat tidak boleh, jadinya idhar tok itu namanya. Kalau bahasa Sunda apa ya idhar tok itu? Iya idhar ongkol. Memang harus ngomong Sunda juga ini. Karena hari ini berita lagi rame. Salah satu politisi PDIP Komisi 3 mengomentari jaksa yang di Jakarta, Jawa Barat. Ada yang pakai bahasa Sunda harus dicopot. Jadi mimpin sidang harus pakai bahasa Indonesia, nggak boleh kayak bahasa Sunda. Kalau mimpin pakai bahasa Sunda harus dipecat saja, dicopot saja. Ini lagi rame, Bu. Maka ustadz di sini kalau yang ngaji banyak orang Sunda, ustadznya harus bisa bahasa Sunda. Jawa ya Jawa, tapi yang paling banyak Indonesia. Karena Bu RW nggak bisa Jawa, nggak bisa Sunda. Orang Betawi, lahirnya di Jakarta. Wong Betawi anak mari. Allahumma sholli ala Muhammad. Wa man sholaha min mad badal. Coba Bu, kenapa ini mad badal, Bu? Alif fathah berdiri. Alif itu pengganti badal itu pengganti alif. Badal itu pengganti alif. Aturan alifnya ada dua ya. Itu alasan Ibu. Sekarang alasan Ibu aja Tati. Sebelum saya niup air ini. Ya, ada alif, ada fathah berdiri, itu namanya mad badal. Mad badal cuma satu, badalis. Alis. Ini yang sebelah kanan silakan memberikan pendapat, nggak apa-apa Bu. Wong ngaji itu, yuk santai aja. Ngajinya wong NU santai. Nggak usah serius-serius. Ngaji jangan serius, tapi mengamalkannya yang serius. Gitu. Tanda-tanda ngaji nggak serius apa Bu? Sambil makan kue. Lah, oke, baik Bu. Lafat min abaihim, betul itu mad badal. Betul pengganti alif, hanya kurang panjang dikit, saya panjangin ya Bu. Aslinya pengganti hamzah, hamzah diganti alif. Asalnya abaihim. Nah, ngomong aa itu susah, maka hamzah yang kedua diuskinat, disukun, jadinya akba. Lah baca akba itu susah, maka hamzah mati diganti alif, jadinya panjang a. Nah, alifnya dibuang untuk ngasih tahu kalau itu ada alif, maka dibikin fathah nantung. Nyaho nantung. Bu Tati nyaho nantung eta. Iya, makanya ayat fathah nantung eta sebab nang ganti alif anu asalnya hamzah. Ya ini penambahan begini-begini nggak apa-apa ya Bu ya. Gak apa-apa ya, nanti tafsirnya nanti setelah ini. Min mat wajib mutasil min abaihim. Ihim idhar. Ada mim mati ketemu selain ba dan mim, namanya idhar safal. Wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal mat wajib, ada mat depannya ada hamzah satu kalimat. Wal malaikatu yadkhuluna alai. Lain saja, matnya nanti. Ya, lain aja. Enggak pakai mat, nanti matnya ada lagi.
alaihim idgham mutamas, ada mim mati ketemu, bacanya agak lama Bu. Alaihim gitu, nggak boleh alaihim mingkul, nggak boleh, harus alaihim gitu ya Bu ya. Alaihim min kulli bab. Ayo ini apa aja coba. Min kulli bab. Mat arid disukun dan qalqalah kub. Ada sugro, kalau sugro di tengah, kalau sukro di warung. Iya Bu, kalau sugro ini di tengah-tengah kalimat yadkhulu. Kalau sukro di warung. Buat makan bakso ya, yuk. Salamun alaikum. Ikhfa saf, ada mim mati ketemu ba, ikhfa safawi agak lama. Alaikum bima sobartum. Ya, tumnya tum. Fani'ma uqla bad alif lam dar. Ya, itu pelajaran ya pelan-pelan, artinya metode baca harus seperti itu. Makanya supaya lancar baca di rumah sambil latihan baca. Kalau yang sudah punya Quran yang teknologi itu yang kemarin Bu Rewi sampaikan, tinggal ditonjok itu pakai itu bunyi. Bismillahirrahmanirrahim. Itu Ibu ngikutin itu. Yang santai-santai dulu lah. Alam nashrah laka sadrak. Ngikutin itu persis harus itu. Alam nashrah laka sadrak. Pencet lagi. Wa wada'na 'anka wizrak. Paling kalau Ibu sudah mulai puyeng, pulpennya ngomong puyeng. Tahu juga dia puyeng ini. Baik, kita masuk artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyatan wa yadra'una bil hasanati sayyi'atan ulaika lahum 'uqbad dar. Lambat amat. Enggak, yang lain pada terkesima apa bingung, saya nggak tahu itu. Dan orang-orang yang sabar karena mencari keridhaan Tuhannya, mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan, orang-orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik. Dalam ayat ini Bu ada 4 kelompok ini. Itu di bawah saya tulis tuh 4 amaliyah. Kalau 4 ini dijalankan, maka kita akan dikasih tempat kesudahan yang baik, tempat peristirahatan yang baik. Kalau di alam kubur mendapat nikmat, kalau di akhirat mendapat surga Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? 1, mencari ridho Allah dalam melakukan kegiatan apapun yang sifatnya baik, hendaknya mencari ridho Allah. Jadi nggak usah pamrih sama manusia. Contoh ini, contoh ngaji. Ibu ngaji ini
supaya dianggap orang ahli ibadah, supaya dianggap alim, supaya dianggap santri sama teman-temannya, atau bagaimana niatnya? Apa ini ibu-ibu? Bukan cari roti, bukan ya? Kan mau berangkat nggak tahu ada roti apa nggak tahu ya. Iya, jadi maksudnya ibu melakukan apapun ya ini lillahi ta'ala aja udah, nggak usah ada embel-embel wis pokoknya mau ngaji lillahi ta'ala. Sekarang yang horizontal, yang susah yang horizontal dengan tetangga ini loh, susah banget ini. Biasanya tuh kalau sama tetangga depan rumah ada aja sampah ya bu ya, sampah lah ya, sampah itu. Perasaan kita mau udah nyapu terus tapi tetangga nggak keluar-keluar nyapu gitu maksudnya. Lama-lama kita kesel sendiri gitu. Ini orang sama-sama hidup, sama-sama bertetangga kagak ada ngertinya ya. Itu kagak mau keluar ikut nyapu apa, kayak akhirnya ibu ngomel-ngomel gitu. Pasti kan? Lah mulai sekarang jangan ngomel-ngomel. Nah, gengsi ya. Lah iya, ini ngaji hari ini pertama bu, ya jangan ngomel-ngomel. Yang kedua, lakukan saja. Saya menyapu ini mencari ridho. Terserah orang lain mau nyapu kek, mau kagak kek. Intinya depan rumahku ini supaya bersih. An-nadhofatu minal iman, kebersihan dari iman. Tapi nggak bisa Pak Ustadz, saya enek rasanya Pak Ustadz. Itu tetangga capek amat, kagak mau nyapu, kagak mau bantian, kagak mau apa. Loh, orang yang sudah ngaji ya nggak begitu, gitu maksudnya ini. Upayanya begitu. Pokoknya cari itu Allah. Saya itu mencari. Nah, ada lagi. Ini yang produk punya duit ini, yang agak punya duit. Ini kadang-kadang ngasih beras sama orang miskin, ngasih santunan ke yatim piatu. Ini jangan minta dianggap wah oleh orang lain. Yes, pokoknya saya santunan karena memang ini kewajiban dari Allah, harus nyantuni gitu aja. Saya pingin berbuat baik ya pokoknya mencari ridho Allah, nggak usah embel-embel apa-apa. Jadi yang nomor satu ini benar-benar, maka ini tafsirnya Syekh Nawawi ini ibtigha'a wajhi rabbihim ai talabal liridai khassah min ghairi ayang dulu ila janibil khalqi riya'an wa sum'ah. Jadi tafsirnya ya benar-benar mencari ridho Allah khusus dengan tanpa melihat kepada orang lain dalam tujuan supaya pamer, itu enggak, asli mencari ridho Allah. Ngaji hari Rebu ngaji, Kemis ngaji, besok ngaji Bu RW? Oh ya, besok ngaji ya. Ya kan saya tanya loh, kan Bu RW kegiatannya full itu. Saya tanya, ngaji enggak gitu. Mamanya ngaji. Itu pokoknya saya niat ngaji ya wis lillahi ta'ala. Gitu. Jadi yang nomor satu, melakukan apapun ikhlas lillahi. Dan ikhlas nggak usah ngomong. Jangan ditubenin ya Pak ya. Nah, itu dia. Kita nggak jadi ngaji. Gitu. Ibu tumben. Besok nggak ngaji. Ya udahlah, gua balik lagi aja dah. Iya. Iya, memang ini adat umum mulut kita sih ya gitu. Ada orang jarang ngaji, tiba-tiba ngaji. Oh, pantas hujan. Kamu ngaji sih. Coba kalau kamu nggak ngaji, nggak hujan. Sialan doang loh. Iya. Jadi bahasa-bahasa begitu mulai dikurangi. Mulai ngempet. Ngempet itu nahan apa-apa yang kira-kira orang lain kesinggung. Yang pertama itu, pokoknya bismillah ta'ala saja. Yang kedua, ayatnya wa aqamus sholata, mendirikan sholat 5 waktu. Yang ini gampang diomongkan tapi prakteknya nyatanya pada susah ini Bu.
Masya Allah, di antara kita tetangga masyarakat pada umumnya yang muslimin wal muslimat banyak yang tidak sholat. Padahal kan sholat wajib toh. Wajib sembahyang bagi muslimin 5 waktu yang telah ditentukan. Jangan kita tinggalkan, karena itu perintah Tuhan. Jangan kita tinggalkan karena. Nah, kalau perintah Allah itu ya jalankan. Maka tujuan ngaji supaya disiplin menjalankan sholat 5 waktu. Pak Ustadz, apa? Anak saya itu udah saya bilangin, sudah saya suruh, tapi anaknya ndablek gitu. Ndablek apa sih? Bandel dulu. Hararese teuing eta budak aing ge. Abdi tos nyuruhan Ustad lamun subuh tos jewer kuping na abdi ieu. Eta kuping bentar lagi copot itu, Bu. Tapi teu bangun-bangun sarua jeung bapakna. Loh alah, bapake pada bae ora subuhan. Itu bagaimana Pak Ustadz? Oh, tugas kita sudah menyampaikan. Tapi kalau anaknya sudah dewasa, saya akan tanya dulu ketika kecil bagaimana pendidikannya. Gitu. Ayo, ketika dulu masih kecil nyuruhnya kayak apa? Giliran udah gede aja begitu. Ya kan dulu pas dia masih kecil Pak Ustadz, saya juga sama belum sholat. Wah, sama tuh ini. Sama tuh ini. Ya intinya berupaya terus. Jadi kalau pengen nanti berkesudahan yang baik, selamat di kubur, selamat di akhirat, yang kedua menjalankan sholat 5 waktu. Yang ketiga, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Nomor 3, Bu, menginfakkan rizkinya dalam kurung zakat, sedekah secara terang-terangan atau rahasia. Ini yang pertama sih zakat, Bu. Kalau ngomong zakat, zakat mal. Ibu yang sudah kaya harus zakat mal. Ustadz mau tanya nih, Ustadz mau tanya. Ibu-ibu saat ini loh ya, sampai nanti setahun ke depan atau udah dari kemarin sekarang setahun, ibu punya duit apa tidak seharga emas 83,5 gram. Emas 24 karat harganya berapa sih? Bu RW yang biasa beli emas? Mas Gopur. Berapa? 800 kali 80 berapa? 64 juta. Yang 3 kali 8 2.400.000. Berarti 66 juta 400. Yang setengah berarti 4. Berarti 67 juta ya. Nah sekarang Ustadz tanya, ibu itu dari kemarin sampai sekarang, kalau punya duit di rekening atau di bawah bantal itu, Bu, seharga itu 67 juta, tapi udah setahun, maka ibu wajib zakat 2,5%. Punya nggak duit segitu? Astagfirullahaladzim, nggak ada yang punya gitu. Kok tahu sih Bu kalau saya juga nggak punya gitu loh. Asem tenan loh. Ibu kok ngelihat saya kayak nggak punya duit aja sih. Memang iya juga sih. Oh ini serius. Wa anfaqu itu kewajiban zakat mal itu begitu. Ustaz, tapi kok rata-rata kalau zakat Ramadan ya ndak apa-apa ngitung tahunannya Ramadan. Yang penting punya nilai itu. Ini nggak ngomong zakat fitrah. Zakat fitrah mah kecil, gocap. Kadang cuma 35.000 ya, kecil lah itu, sekali makan juga habis itu ya. Ini zakat mal. Maka ibu yang punya duit senilai itu, atau punya emas tapi nggak dipakai,
Ya emas itu nggak dipakai. Jadi ibu beli kalung taruh, beli cincin simpen terus nggak dipakai, itu nggak pernah dipakai, hanya untuk celengan. Lah itu wajib dizakati kalau nilainya 83,5 gram. 85 ya, biar mudah 85. Punya apa enggak mas banyak itu? Suaminya ya 53, kecil amat. Kurus, saya itu 60 kilo. Kalau punya emas segitu wajib dizakat. Tapi kalau dipakai sampai 1 kintal enggak usah dizakati. Lah iya, ibu itu punya emas sampai 1 kintal, kalungnya 50 kilo. Kayaknya jalannya kayak kambing kali itu orang. Di tangan 10 kilo, sini 10 kilo, pokoknya 1 kintal bu. Itu kalau jalan mau ngaji pakai gerobak itu orang kayaknya itu. Itu nggak usah dizakati, wong memang emasnya dipakai. Cuman paling kena sindiran oleh Bang Haji Roma Irama, terlalu. Wong badannya aja cuma 60 kilo pakai emas 1 kintal, terlalu. Bu Eba nanti nyariin nama Bu Rumsi sono, cariin. Jadi yang maksud nanti akan kumpul di tempat kesudahan yang baik, orang yang mau infak pertama zakat, yang kedua ya sedekah bu. Jadi kalau ibu gampang sedekah, kalau ibu-ibu sedekah sih sudah biasa, walau 2000. Yang kan ibu-ibu ngaji pasti 2000-an soalnya sih. Hah? Tahu bu, saya ngajar majelis salim ibu-ibu banyak kok. Di mana-mana itu ya 2000. Ora popo, yang penting mau ngaji, yang penting mau sedekah. Ya kalau memang mau ditingkatkan ya silakan jadi 2500. Kecil. 2000 udah nggak ada. Alhamdulillah ada peningkatan. Alhamdulillah ya begitu bu. Ini wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Terang-terangan boleh. Jadi plastik lagi jalan ya gletakin 5000. Atau ngumpet-ngumpet boleh. Begini nguwal-nguwal diselesepin. Jangan pura-pura nyelesepin tapi nggak ada duitnya, nggak boleh. Itu bohong nanti malah. Kan ada yang aneh-aneh juga sih ibu-ibu ya gitu. Iya, pura-pura naruh padahal nggak naruh, itu yang terlalu. Ya. Yang keempat bu, wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah, menghilangkan kejahatan dengan kebaikan. Maksudnya di sini tafsirnya bu, ayat fa'unal maksiyata bitaubah. Jadi kalau sudah maksiat banyak dosa, buru-buru taubat. Minimal tobatnya buru-buru istighfar, astaghfirullahaladzim. Bareng-bareng astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah. Baik, selanjutnya ayat nih. Jannatu adni yadkhulunaha wa man sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim ila akhirih.
yaitu tempat kesudahan yang baik yang kayak apa dijanjikan oleh Allah, yaitu surga Adn yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang saleh dari bapak-bapaknya, istri-istrinya dan anak cucunya, sedang malaikat-malaikat masuk ke tempat mereka dari semua pintu. Jadi ini nanti kalau 4 ini dijalankan, kita akan kumpul dengan bapak kita, dengan ibu kita, dengan kakek nenek kita, dengan suami kita, dengan anak cucu kita, satu komplek punyanya Ibu Eba. Oh Eda. Edanya nggak jawab Eda gitu. Daripada nanti salah alamat, ibunya di neraka malah. Lah ya ini nanti kalau 4 hal dijalankan ini bisa di surga bareng-bareng Bu. Jadi ibu nanti yang biasa dari di dunia bikin nasi uduk, di sana masak bikin nasi uduk. Mana mungkin di surga nasi uduk, Di surga makanannya enak. Oh, gitu. Sekali makan kenyangnya terus-terusan. Kalau di Indonesia makan uduk pagi siang lapar lagi. Jadi 4 amaliyah ini ayo dijalankan. Pertama cari ridho Allah. Yang kedua suaminya yang belum sholat diajak sholat. Anaknya yang belum sholat diajak sholat, teman-temannya yang belum sholat ayo diajak sholat. Nah yang nomor 3 ya sedikit demi sedikit infak lah Bu. Kalau memang zakat mal belum punya, belum bisa. Saya juga kok belum pernah zakat mal, duitnya belum sampai ke situ ya. Minimal tadi 83,5 gram. Pak Ustadz, kalau saya punya 100 juta gimana? Oh itu lebih bagus itu. Lebih wajib. Zakatnya di mana? Di sini aja nggak apa-apa. Yang nomor 4, menghilangkan kejahatan dengan kebaikan. Habis berbuat dosa buru-buru taubat, buru-buru istighfar kepada Allah. Nanti kalau udah jadi satu, lu malaikat itu datang sambil mengucapkan salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Masyaallah, sambil mengucapkan salamun alaikum bima sabartum, maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Arti salamun alaikum bima sabartum, selamat datang Ibu Eda, Ibu Rumsi, Ibu RW, Ibu Tati, Ibu yang nggak hafal semua saya ya. Pokoknya yang ngaji ini calon surga semua lah. Amin. Mau masuk surga nggak sih Bu? Ya ini 4 dijalankan. Tapi tidak sendirian karena ibu punya keluarga, punya anak, punya tetangga, punya apa, ajak semuanya. Apa kata? Hah? Citak aja. Kenapa? Citak gitu. Habis itu di penjara, dicitak-citak. Tugas kita mengingatkan, mengajak. Ya kayak Ibu Eda, Ibu Rusi di sini ayo ngaji. Nggak pada datang, sudah mengajak. Bu RW di Al-Ikhlas mengajak, sudah. Ustadz mengajaknya lewat dunia IT. Kan nanti di YouTube ada ini dunia IT gitu. Udah mengajak tetap nggak mau ya sudah. Nabi juga diperintah tidak untuk memaksa Bu. Sampaikan saja Muhammad kata Allah. Sampaikan saja, yang dapat hidayah aku urusannya yang buka dadanya. Kan gitu. Nah maka apa kata malaikat? Selamat datang bima sobartum. Dulu kamu di dunia sabar. Orang-orang hari Rebu habis duhur pada ngerumpi, pada nonton TV, ibu-ibu pada ngaji. Kamu sabar. Hari Kamis orang pada jalan-jalan, ngelewatin mall, nggak belok kanan ke mall atau ke kiri masuk mall, tapi masuk ke Al-Ikhlas. Kamu sabar. Apa kata malaikat? Selamat datang. Ayo masuk. Silahkan nikmati surga ini. Insya Allah kita akan seperti itu. Amin ya robbal. Baik. Pertama, ini kesimpulan orang yang paling baik yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, di mana tempat belajar? Di majelis taklim. Ibu-ibu yang sudah sepuh, yang memang ngajinya usia lanjut begini, jangan dipaksa harus bisa. Kalau saya belum bisa, saya nggak berani datang di majelis taklim, itu pala salah. Datang saja, wong di sini nggak dites. Kalau saya tes besok nggak berangkat lagi.
Ibu maju belajar, sini baca Bu, saya mending pingsan Pak. Loh kan saya nggak enak tuh pala. Suruh Nah iya. Makanya Ibu RW sampaikan ngaji sama Pak Ustadz nggak pernah dites, cuman dengerin doang. Itu bacanya bareng-bareng. Ini filosofinya kayak orang numbuk padi. Padi ditaruh di apa jenenge? Lesung, ditumbuk begini. Itu yang terkelupas bukan yang harus kena palunya, tapi gesek-gesek temennya juga lama-lama terkelupas. Ngaji juga itu nggak langsung bisa, tapi karena bareng-bareng tergesek lama-lama juga bisa. Insya walhamdulillahirabbil